Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Zikra Maulida. Oke guys, karena kemarin kita membahas rekomendasi yang seru-seru dari aplikasi Wattpad. Nah, khususnya untuk di video kali ini, aku akan merekomendasikan ke kalian cerita-cerita yang seru-seru yang akan aku ambil dari aplikasi Webtoon. Nah, karena video ini tuh masih part kedua dari video aku bikin konten rekomendasi kayak gini, jadi aku akan memberikan dua aja cerita yang menurut aku paling seru dari aplikasi Webtoon. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita mulai ke pembahasan dari dua cerita tersebut. Oke, jadi cerita pertama yang akan aku rekomendasikan ke kalian berjudul Good Bad Fortune. Dan cerita ini ditulis oleh Ariel Duyung. Nah, untuk cerita ini sendiri sudah menjadi salah satu cerita yang bergenre drama. Selain itu, cerita ini juga sudah dibaca sebanyak 93,5 juta kali pembaca. Keren banget kan guys? Dan untuk status dari cerita ini sendiri, cerita ini tuh masih ongoing ya guys ya. Jadi cerita ini itu belum ending, masih ongoing. Nah, untuk cerita ini sendiri aku mengambilnya dari original, bukan kanvas. Oke, jadi itu tadi latar belakang dari cerita satu ini. Kalau gitu langsung aja sekarang kita masuk ke pembahasan sinopsi atau deskripsi dari cerita satu ini. Oke, jadi cerita ini mengisahkan kehidupan para anak-anak remaja-remaja SMA yang memiliki kemampuan-kemampuan super, kemampuan-kemampuan hebat yang tidak dimiliki oleh manusia normal pada umumnya. Nah, sang ketua OSIS dari SMA tersebut sangat terobsesi untuk membentuk sebuah aliansi yang dimana di dalam aliansi itu hanya terdapat anggota-anggota yang memiliki kemampuan-kemampuan super, kemampuan-kemampuan hebat saja. Bahkan, gak cukup nih dari SMA itu aja, sang ketua OSIS ini memiliki ide untuk mengajak ketua OSIS dari SMA lain yang di dalam sekolahnya itu juga memiliki orang-orang yang berkemampuan hebat untuk ikut bergabung di dalam sebuah aliansi yang telah dibuatnya. Nah, dari orang-orang yang sudah terkumpul dan terbentuk itu, sang ketua OSIS ini mulai memberikan tugas ke mereka masing-masing sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki untuk membasmi para koruptor, politikus, mafia, bahkan gangster sekalipun yang terkenal kejam dan keji. Nah, awalnya anggota-anggotanya ini ragu dengan pemikiran sang ketua OSIS. Bagaimana mungkin nih mereka mengalahkan orang-orang penting seperti itu, sedangkan mereka hanyalah seorang anak SMA. Tapi lagi-lagi nih guys, sang ketua OSIS menepis pemikiran mereka itu. Sang ketua OSIS berkata kalau mereka bukanlah orang-orang biasa, tapi mereka adalah orang-orang yang berkemampuan super, yang berkemampuan hebat yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Nah, dari situlah mereka baru memiliki keberanian nih untuk bisa membasmi orang-orang jahat seperti itu. Satu persatu, misi demi misi pun mereka lewati. Mereka saling bekerja sama untuk bisa meraih sebuah kemenangan. Aku yakin banget pasti beberapa dari kalian penasaran nih sama misi apa sih yang sebenarnya diberikan sang ketua OSIS kepada mereka semua. Dan kemampuan-kemampuan apa aja nih yang dimiliki dari masing-masing para anggota dari sebuah grup aliansi tersebut. Nah, makanya kalau kalian penasaran, kalian wajib banget baca sendiri di aplikasi Webtoon, oke? Oh iya, untuk gambar artnya itu nggak usah diragukan lagi karena keren banget. Bahkan coloringnya itu juga keren banget. Jadi nggak usah diragukan lagi untuk cerita yang satu ini. Aku yakin banget siapapun yang baca cerita ini akan suka karena dari gambar artnya dan coloringnya itu betul-betul dibikin seperfeksionis mungkin. Jadi aku yakin ini kalian pasti akan suka. Nah, jadi makanya nih, habis dari nonton video ini, kalian harus langsung pergi ke Webtoon dan langsung mencari ceritanya dan menambahkan cerita ini ke daftar Webtoon favorit kalian. Oke, jadi itu tadi cerita pertama yang sudah aku bahas. Sekarang kita akan membahas ke cerita kedua dari aplikasi Webtoon. Oke guys, jadi cerita kedua yang akan aku rekomendasikan berjudul, koreksi aku ya kalau aku salah, 7 Years Later. Aku nggak tahu itu gimana bacanya karena aku kurang bisa bahasa Inggris, tapi gitulah. Dan cerita ini sendiri ditulis oleh Tirapu pakai W dan Hie
Canva SP. Aku nggak tahu itu bacanya gimana, tapi nanti aku tulis saja di bawah. Nah, cerita ini sendiri sudah menjadi salah satu cerita yang bergenre drama. Dan cerita ini juga sudah dibaca sebanyak 26,1 juta kali pembaca. Serta cerita ini juga masih ongoing, belum ending. Jadi masih ongoing ya guys ya. Dan cerita ini sendiri aku ambil dari original, bukan Canva. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita mulai ke pembahasan sinopsi dan deskripsi dari cerita satu ini. Oke, jadi cerita ini tuh mengisahkan seorang gadis. Nah, dia ini selalu dikekang sama ayahnya. Jadi ayahnya itu nggak pernah mengizinkan. Jadi apapun yang dia pengen nggak pernah diturutin. Nah, jadi pada saat itu teman-temannya mengajak dia untuk pergi ke Bali untuk bisa merayakan tahun baru bersama. Tapi kita semua tahu kan kalau ayahnya itu tidak mengizinkan dia untuk pergi kemanapun. Dan akhirnya dia pun memilih untuk kabur ke Bali pada saat itu bersama teman-temannya untuk bisa merayakan tahun baru. Nah, tahun baru yang ingin dia rayakan bersama teman-temannya itu adalah tahun 2014. Jadi, siapa sangka nih kalau ternyata gadis ini akan tenggelam di Laut Bali. Saat dia tengah tenggelam, tiba-tiba ada seorang pria yang menyelamatkannya. Dan ternyata pria yang menyelamatkannya itu adalah sahabatnya sendiri. Dan sahabatnya berkata kalau gadis ini sudah menghilang selama 7 tahun. Padahal guys ya, yang gadis ini rasakan dia baru aja tenggelam beberapa menit yang lalu. Jadi bagaimana bisa tiba-tiba dia ditemukan dan laki-laki itu berkata kalau dia sudah menghilang selama 7 tahun. Bingung kan kitanya? Jangankan kita yang bingung, gadis itu pun juga bingung lah. Kok bisa tiba-tiba dia baru aja tenggelam terus tiba-tiba dia udah ada di 7 tahun setelahnya. Setelah melewati waktu dengan penuh kebingungan, barulah guys si gadis ini menyadari kalau ternyata dia sedang time travel. Dia baru menyadari betapa banyaknya hal-hal yang berubah sangat drastis. Dimulai dari keadaan keluarganya, pacarnya, sahabatnya, teman-temannya, lingkungan, dan kota tempat dia tinggal. Semuanya telah berubah drastis. Nah, sampailah pada suatu ketika si gadis ini harus dihadapkan dengan sebuah kenyataan yang sangat menyakitkan, yang sehingga membuat gadis ini harus terus menangis setiap harinya guys. Nah, yang jadi masalahnya itu adalah ketika gadis ini menangis dan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, gadis ini akan terus melakukan time travel. Jadi dia pernah datang ke tahun dimana dia belum lahir guys. Jadi tahun-tahun di masa lampau gitu. Dan gadis ini juga pernah ada di tahun masa depan. Jadi tahun lebih jauh lagi setelah dia ditemukan 7 tahun ini. Pokoknya tahunnya di masa depan banget gitulah. Yang intinya tahun-tahun dari time travel itu akan terus berganti setiap kali gadis ini menangis dan tidak bisa mengontrol dirinya dengan baik. Jadi agar gadis ini tidak terus melakukan time travel, gadis ini harus bisa mengontrol dirinya sendiri ketika dia sedang menangis. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kenyataan yang membuat gadis ini sangat tersakiti, yang harus membuat gadis ini harus terus menangis setiap harinya? Dan apa sajakah yang dilihat oleh gadis ini ketika dia berada di tahun masa lampau? Dan apa sajakah yang dilihat oleh gadis ini ketika dia berada di tahun masa depan? Dan bagaimanakah caranya gadis ini untuk bisa mengontrol dirinya sendiri agar dia tidak terus melakukan time travel? Nah, kalau kalian penasaran, wajib banget kalian harus baca sendiri di webtoonnya, oke? Info dari aku, kalau untuk metode gambar art dari cerita ini itu nggak usah diragukan lagi guys, karena sama-sama bagus kayak yang di cerita pertama. Dan juga untuk coloringnya juga oke banget, jadi nggak usah diragukan lagi guys. Kalian wajib banget baca cerita ini karena top. Oke guys, jadi itu tadi 2 cerita rekomendasi dari aku. Menurut kalian mana yang paling bagus? Kalau kata aku sih kedua-duanya bagus ya. Dan kalian juga harus baca kedua-duanya, oke? Teruntuk kalian nih yang punya rekomendasi cerita-cerita seru lainnya dari aplikasi webtoon, boleh banget ya kalian kirim aja ceritanya ke DM Instagram aku, biar nanti aku ceritain di sini biar lebih banyak lagi orang-orang yang tahu sama cerita tersebut.
Atau mungkin aja nih kalian sendiri nih penulisnya dan kalian pengen banget cerita kalian itu aku promosikan di sini, boleh banget juga kalian kirim aja cerita kalian di DM Instagram aku, oke? Tapi ingat ya guys ya, ceritanya harus udah original. Aku nggak menerima cerita yang masih kanvas. Jadi pastikan cerita kalian itu udah original, baru kalian kirim ke aku, oke? Kalau untuk masalah masih ongoing atau udah ending itu nggak masalah di aku, dua-duanya akan aku terima. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka ya. Kalau kalian suka sama video aku yang bikin konten-konten kayak gini, wajib banget kalian komen aja di kolom komentar. Aku harus bikin video untuk part selanjutnya. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya juga. Dan kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian biar lebih banyak lagi orang-orang yang tahu tentang video yang aku berikan. Dan yang paling penting, jangan lupa ya untuk kalian subscribe YouTube channel aku, supaya nanti kalau aku baru upload video baru, kalian akan mendapatkan notification dari aku. Kalau gitu, sampai ketemu di next video. Bye-bye.